dari awal. Pin myself first and then bikin kayak gini. Oke. Saya akan drag and drop. Ini tadi ya file .ai-nya ya. Jadi seperti biasa diekspor, sorry salah, diimport di After Effects, terus dia pasti akan bertanya import what kind of file, footage, or composition. Pilih composition, footage dimensionnya, layer size, oke. Ini udah boy keempat nih, jadi ini adalah boy-nya ada banyak. Ini boy keempat, tinggal di double klik aja, nanti dia akan masuk ke composition. Tapi teman-teman juga bisa lihat di sini, itu layernya ya, layernya ada banyak, vector art, ini artinya dia ilustrator. Dan size-nya sebenarnya cuma 399 kilobyte, itu kecil banget ya. Saya nggak tahu kalau diekspor lagi ke PNG gitu jadinya berapa gitu. Apakah cuma sekian kilobyte gitu. Oke, jadi ini yang pertama ya. Jadi saat kalian double klik boy-nya tadi, dia akan bentuk seperti ini ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan membuat pre-composition, fokus hanya di wajahnya saja ya. Jadi kita hanya fokus menggerakkan di wajahnya, yang badannya ini biar diumpetin dulu kayak gitu istilahnya. Kita blok ini sampai ke head, cheek, ear right, ear left, nose, eyebrow 2, eyebrow, eye, hair, sama head. Klik kanan lalu pre-compose. Kita buat wajah Dwi kelas H. Oke, jebret. Ya udah jadi pre-composition sendiri, terus kita double klik. Nah, fokus hanya di wajahnya ini saja. Ya. Jadi kita akan mengerjakan ini di sini. Fokus untuk menggerakkan si wajah ini tadi. Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah klik ini ya, namanya region of interest. Ya, namanya di sini ada region of interest, diklik, terus dia akan kayak muncul semacam tools buat nge-crop gitu. Nah, ini tinggal di crop, kita bikin paling seginilah. Jebret. Udah, terus kalian pergi ke composition. Nah, di composition itu kalian nanti crop composition to region of interest supaya kita nanti saat mengerjakan si wajah itu ya hanya fokus di wajah itu saja tadi. Ya, ini muncul seperti ini. Kalau teman-teman latar belakangnya di sini masih hitam ya, biasanya beberapa itu latar belakangnya masih hitam. Kalian klik ini nih, toggle transparency grid. Kita pakai yang transparan saja. Jadi kalau nggak diklik dia akan hitam seperti itu. Nah, itu nanti mengganggu kalian saat membuat controllernya. Ya, tolong dinyalakan ini apa namanya transparency grid-nya, jadi muncul transparency kotak-kotak apa ini checkerboard ini putih sama abu-abu ini. Oke, kita lebih majukan sedikit. Nah, sekarang kita akan perbaiki dulu nih urutannya karena urutannya dia agak nggak terlalu urut. Kita i-right bener, nose kita turunin dikit sampai eye, hair kita taruh sini aja deket head. Jadi ini kebalikan ya. Head sama ear itu head yang harusnya itu paling besar dia paling bawah, hair juga paling bawah, cheek, nose, oke, eye. Nah, ini nose ini kita ikutkan ke eye saja, jadi supaya dia tetap bergerak gitu, walaupun nanti kita harus ubah ya, nanti kita bisa ubah. Oh, jangan deh, nose ini kita ikutkan di cheek saja. Oke, nose kita ikutkan di cheek, eyebrow biarin aja nih sendiri-sendiri, ear right and ear left sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini si pipinya ini dia ada di luar gitu ya. Nah, kita akan bikin caranya supaya dia ada di dalam. Ini saya cek taruh bawahnya lagi aja. Di bawahnya here. Yang pertama perlu kita lakukan adalah duplicate si head-nya ini, si kepalanya ini. Terus si cheek-nya kita taruh di tengah-tengahnya.
Ya emang kayak gitu ya, dia kayak nggak kelihatan gitu ya. Cuman yang sekarang perlu kalian lakukan adalah ini biasanya kalian perlu toggle switch. Ini kalian nyalakan sampai muncul yang namanya ini nih, track mate. Sampai muncul yang namanya track mate, terus klik ini track mate-nya, terus ini dipilih alpha mate head 2. Jadi kayak semacam kalau di Illustrator itu dia nge-combine gitu lah. Nge-combine antara head 2 tadi sama cheek-nya, sehingga kayak cheek-nya itu sudah include atau masuk ke dalam si head-nya ini tadi. Nah, ini kalau kalian gerak-gerakkan, dia kayak berada di dalam head-nya. Nah, ini kita taruh tengah. Oke. Nggak terlalu tengah, tapi nggak apa-apa lah. Sudah selesai. Nah, yang terakhir, untuk mempersiapkan si aset ini, kita perlu membuat yang namanya mulut. Nah, mulutnya ini dibikin secara manual, bukan dari vektor ya. Karena apa? Karena nanti saat kita kembangkan, dia sebagai mulut yang bisa ngomong gitu ya, bergerak gitu, itu lebih mudah menggunakan ini namanya apa? Pen tool itu. Udah bikin segitiga seperti ini, terus saat kalian mendekat ke sini, sambil tekan Alt. Nah, sambil tekan Alt, di tombol di keyboard kalian, dia akan membentuk kayak semacam setengah lingkaran. Oke. Sudah jadi. Nah, kita tinggal kasih nama di sini sebagai mod. Mod ini kita taruh di agak bawah aja, deket cheek. Oke. Sip. Oke, itu tahapan pertama. Seperti biasa ya, mempersiapkan aset yang rapi itu penting sekali. Yang mau pakai karakter-karakter kalian sendiri, boleh. Yang penting asetnya ini rapi. Urutannya nih, ear right, ear left, eyebrow 2, eyebrow, eye, nose, hair, mouth, head 2. Ini tadi yang menjadi alpha mate, cheek, sama head. Oke. Ada pertanyaan? Ada kendala? Not responding. Ngapain not responding? Ini belum berat ini. Ini belum berat kalau not responding. Waduh. Ini belum ngapa-ngapain kita. Kita masih nyiapin aset doang nih. Yang lain aman? Rizky? Aman, Pak. Oke. Nanti ada satu orang lagi saya coba tanya, tembak secara random ya, biar ketahuan nanti siapa yang ngikutin atau siapa yang enggak. Siapa yang niat kuliah, siapa yang lagi di kosan temen, siapa yang laptopnya lagi di rental, lagi di servis. Oke. Sudah, ini tahapan 1 ya. Tadi itu tahapan 1 untuk mempersiapkan aset. Nah, kita sekarang akan mulai tahapan 2. Nah, ini masuk ke tahapan yang lumayan challenging. Saya nggak mau bilang sulitnya. Lumayan menantang. Silakan blok semua aset ya. Semua saja tadi diblok, bisa di Ctrl A atau klik Shift dari atas ke bawah gitu. Terus kalian tekan P. Ya, kalian tekan P, itu kan muncul positionnya ya. Jadi itu shortcut untuk menunjukkan positionnya. Jadi kalau kalian mau menggerakkan itu ya di sini bisa di blok, terus klik P tadi itu biasanya udah akan muncul. Nah, sambil di blok tadi silahkan diklik kanan, lalu pilih yang namanya separate dimensions. Jadi ini dipisahkan dimensinya. Ya. Jadi sebenarnya position itu kan ada 2 ya. Jadi ada 2 parameter ya, parameter yang pertama dan parameter kedua gitu kan tadi.
Nah, itu tuh sebenarnya adalah parameter X dan Y, gitu. Di mana dia X itu parameter vertikal, kalau Y itu parameter horizontal, jadi atas ke bawah. Kalau X itu ke kiri dan ke kanan, kayak gitu. Ya, ini yang kita sudah sampai tahapan membuka itu semua, jadi di blok semua, ketik P, position keluar, lalu klik kanan, terus separate dimensions. Sudah? Aman semua? Sudah kebuka semua? Nah, sekarang ini tambahan lebih challenging lagi, karena kita akan membuat aturan atau membuat settingan lah begitu, ya, di mana si wajah animasi ini, karakter ini, itu berada di posisi-posisi atau titik tertentu, supaya nanti di titik itu kita bisa kontrol menggunakan si plugin Duik-nya gitu. Jadi tadi ya, kalau kembali ke mana tadi, ke sini ya, itu dia kita perlu mengontrol di mana posisi si ini di kiri atau di kanan kayak gitu. Aduh, kok lemot. Dia ada di ke kiri atau ke kanan gitu. Ya agak lemot, nggak tahu kenapa. Coba di kan. Ya, jadi kita perlu mengatur kalau ini di sini bisa dia biar bisa ke kiri gitu. Kalau ini kontrolnya di kanan, dia bisa di ke kanan. Kalau kontrolnya di bawah bisa ke bawah. Kalau kontrolnya ke atas ya bisa ikut ke atas kayak gitu. Itu yang perlu kita set sekarang. Nah, caranya buka dulu ini timeline ini. Ini kan kelihatan ya, ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 sampai 10 detik. Nah, kita perlu membukanya sampai kelihatan ini milidetiknya, milisecondnya. Ya, kita perlu bikin nanti 3 poin di mana ini kita perlu di titik ke 0, titik ke 10 sampai ke titik ke 20. Nah, ini yang perlu kita atur dulu, ya. Yang pertama-tama kita akan kerjakan itu adalah mengatur posisi sebelah kiri dulu, ya. Jadi kita akan mengatur posisi sebelah kiri. Kita mulai dari right ini, nyalakan positionnya, terus kita belokkan dia ke kiri sedikit, ya. Udah. Ini juga sama. Ini perlu dinyalakan saja, tapi tidak usah digerakkan karena dia sudah berada di ujungnya ya. Ini nggak mungkin dia lepas di kupingnya gitu. Ya. Terus ini eyebrow kita blok saja ini supaya mudah, jebret ya. Terus kita geser aja ke kiri. Begitu juga mata kita geser ke kiri. Kemudian hidung ini tadi kan ngikut ke cheek ya tadi ya. Kita lewatin aja supaya dia nanti kita gerakkan bersama si pipinya itu. Terus ini apa nih? Rambut kita geser sedikit aja. Terus mulut kita nyalakan, kita geser lagi juga sampai sini mungkin. Jangan terlalu jauh. Terus kita langsung lompat ke cheek, kita nyalakan, jebret. Jadi dia biar gerak di sini. Oke, udah kayaknya. Head biarin aja. Head nggak berubah dia. Ini kunci aja headnya. Oke, sudah ya. Jadi itu tahapan yang pertama. Nah, kita perlu bergerak ke milisecond ke 10 ini ya. Jadi cek di sini ya, ini sudah 10 ya di sini ya. Jadi harus pas. Tidak boleh melebihi baik atau terkurang ya, atau tidak boleh melebihi atau mengurangi. Jadi 9 atau 11 atau 12 gitu. Kadang-kadang kalian lompat ya. Jadi kalau tidak rapi, tidak teliti kalian pasti lompat. Nah, fokus di 10 ini. Ya. Nah, kita di 10 ini angka 10 ini kita akan gunakan dia sebagai titik tengahnya tadi. Ini dikembalikan dulu. Ini biarin aja, ini kita klik apa namanya keyframe-nya, jebret supaya dia tetap di situ. Terus yang ini kita kembalikan. Ini 2 kali aja biar enak. Kita blok, geser, tengah, jebret. Terus eye, kita geser, tengah, jebret. Terus nose ini biarin, hair kita tengahkan. Oke. Mouth
kita tengahkan, mungkin tengahnya di sini. Terus head lewatin, cheek kita tengahkan lagi tadi juga. Oke, segini ya tengahnya ya, moga-moga ya. Head biarin aja. Oke, nah itu jadi kelihatan ya, ini dia nengok ke kiri kita atau ke kanannya dia. Oke. Sampai sini gimana? Jangan lupa di save. Ada kendala, aman semuanya? Agung gimana? Wah, kurang aman, Pak. Bentar, Pak. Bentar responding. Dari tadi not responding, coba di itu Saya Control sudah Alt, keluarin. Ya, saya sudah Control Alt ini. Del, di entas terus di. Entas sudah saya Ya. buka lagi ya. Iya, Oke. sini. Ini proses, Pak. Siap. Yang lain gimana, aman sampai sini? Tadi ketengahin lagi apa ya? Iya, ditengahin lagi di detik ke-10 ini. Oh, oke, Pak. Di detik ke-10 ini ditengahin lagi. Jadi di detik 00 ini kan tadi udah ke kiri atau ke kanannya dia ya. Terus di detik ke sini di kananin lagi. Supaya dia di tengah. Nah, selanjutnya ini kita perlu set ini di detik ke-20. Kira-kira ngapain di detik 20 ini? Ada yang mau menebak? Tidak ada yang mau menebak. Ya sudah. Kita naik ke atas. Nah, detik ke-20 ini kita akan gerakkan ya dia ke sebelah kanan. Nah, masalahnya ini yang ear right nih ya biarin aja. Nah, sekarang yang ear left ini kita bikin kayak seolah-olah dia ke sebelah kanan gitu. Terus eyebrow-nya kita blok, kita gerakkan ke sebelah kanan, mungkin stop di sini. Eye-nya kita gerakkan sampai sini. Nose nanti ngikutin, hair kita gerakkan mungkin sampai sini, jangan jauh-jauh nanti kelihatan dia botaknya. Mouth kita gerakkan mungkin sampai sini. Terus cheek kita gerakkan sambil hidung sampai ke sini. Head biarin aja. Jadi, nah ini pergerakannya yang kalian semua harus selesaikan, kalian semua harus lakukan sebagai titik awal kalian menggerakkan si wajah ini. Nah, dengan pergerakan sesimpel ini aja kayak kelihatan dia udah lumayan natural ya pergerakan si karakter ini. Jangan lupa save karena ya seperti tadi ya harus gerakin satu-satu gitu kan pegel. Oke. Aman semua? Sampai sini diem-diem aja nih. Ya udah, aman aja berarti. Sekarang kita akan lanjut menggerakkan si Y-nya ya. Jadi kita akan menggerakkan si Y. Tadi ini X ini sudah selesai di sini. X sudah selesai, kita akan sekarang menggerakkan posisi Y. Yang mana kita mulai lagi nih dari titik yang 0 tadi. Titik 0 ini kita akan klik posisi Y-nya, kita akan blok dua-duanya ini, ear right dan ear left, supaya dia bisa turun sedikit. Kita jangan banyak-banyak, itu kelihatan dia lepas. Sudah, turun sedikit. Terus kita akan turunkan ini juga ke eyebrow-nya. Jadi dinyalakan dulu, terus kita turunkan mungkin sampai segini aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita sekarang eye-nya nyalakan, turunkan lagi, mungkin sampai sini aja, nggak usah banyak-banyak.
Terus ini hair juga kita turunkan sedikit. Ini turunkan sedikit. Terus mouth ini kita turunkan juga, nyalakan, jebret. Nah ini tinggal hidungnya tadi sama cheek-nya, sama pipinya ini. Turunkan segini. Oke. Sudah untuk posisi Y-nya. Nah sekarang kita kembalikan ke posisi yang detik ke-10 tadi ya. Naik lagi. Nah ini kita perlu balikin lagi gitu. Jadi ini kita perlu balikin karena di titik ke-10 ini adalah titik di mana wajah itu berada di tengah-tengah ya. Jadi default-nya itu di sini, di titik yang ke detik ke-10 ini. Jadi X dan Y-nya harus disamakan ya. Jadi tinggal ini dikembalikan lagi tadi. Jadi dinaikkan. X-nya biarin aja ternyata. Terus ini ear left-nya. Oh, ini tadi kayak nggak jalan dia. Oh, tadi belum nyala dia. Terus tadi sampai mana tadi? Kuping ya, ini kupingnya dinaikkan dikit berarti. Set, kuping dinaikin dikit. Ini tuh nanti kita fokus di tengah sini dulu. Terus eyebrow-nya, alisnya kita blok dua-duanya, naikkan dikit. Kupingnya ikutan. Eyebrow saja. Position, Y position. Naikkan lagi. Eye-nya sekarang, naikkan lagi. Terus nose ikut itu, hair kita naikkan sedikit. Terus mouth kita naikkan sedikit. Terus cheek kita naikkan juga. Oh, sip. Udah kayaknya. Udah, jadi dia kayak dari ke bawah ke sini, terus dia naik. Nah, sekarang di sini kita perlu turunkan lagi. Kita turunkan ini apa nih? Ear right, kita turunkan sedikit aja. Ear left, kita turunkan sedikit. Eyebrow, block dua-duanya. Oke. Terus eye kita turunkan. Terus nose nanti saja. Hair kita turunkan. Terus mouth kita turunkan. Terus head lewati ini ke cheek, pipi kita turunkan. Oke. Sudah. Nah, kalau makin lama makin kalian paham logikanya itu pasti akan lebih cepat. Udah. Ini udah selesai nih. Set. 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 Jadi begitu ya. Jadi ini adalah settingan kita untuk menggerakkan si karakter ini. Ya. Settingan kita untuk menggerakkan si karakter wajah ini. Jadi kalian harus sudah selesai menggerakkan ini semua tadi. Jadi satu-satu dibukain, terus digerakin gitu, diposisikan ke tengok ke kiri dan tengok ke kanan gitu. Nah, ini udah selesai untuk mengatur settingan si gerakan wajah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang punya kendala sampai sekarang? Pak, tadi hair-nya itu digerakin kemana aja ya, Pak? Hair-nya cuman ke kiri, kanan, atas, bawah juga. Cuman Oh, gerakannya dikit aja. Jadi supaya dia kayak kelihatan bergerak doang aja. oh, oke, Pak. Ya. Tapi yang penting itu tadi adalah menggerakkan ini semua ya, apa namanya? Posisinya ini semua ya. Jadi ada 3 gerakan, sebelah kiri, tengah di mana dia wajahnya menghadap ke depan, terus sebelah kanan kayak gitu. Tuh lihat kalau ngelihat gerakan rambutnya ya gitu-gitu doang. Ya kan?
Oke, jangan lupa save. Sudah? Aman sampai sini? Aman, Pak. Siap. Keren. Nah, ini bisa kalian tutup, tapi bisa juga kalian buka karena ini kita akan masuk ke menambahkan controller. Ya, kalau kalian berada di Duik-nya ini tadi ya, jadi kalian mungkin buka Duik gitu. Terus kalian akan buka yang namanya rigging ya di sini. Terus kalian nanti ke links and constraints. Ya, jadi bukan ke rigging atau apa tadi kemarin create structure atau create skeleton gitu. Cuman kalian nanti akan ke links and constraints. Nah, terus ini ada konektor. Nah, kita akan tambahkan yang namanya konektor di sini. Nah, ini konektornya jangan diklik, tapi kalian klik yang ini nih, Advanced Connector. Klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan konektor. Kita bisa create yang namanya slider controller, 2D slider controller, terus kemudian angle controller. Ya. Terus ini ada spatial effector dan expose transform controller, ini lebih advance lagi. Nah, kita akan fokus ketiga ini. Semoga nanti ada waktu untuk mengerjakan yang angle controller. Kita masih ada waktu ini sebelum break. Ya, klik silakan yang ini create a 2D slider controller. Jadi diklik. Nah, dia akan otomatis dia muncul ini ya, ada C dan ada CBG ini. Ini controller dan controller background. Kalian bisa ini perbesar sedikit ya, terus geser taruh di bawah sini. Taruh di bawah sini deh. Oke. Taruh di bawah situ. Nah, ini nanti akan menjadi controller kita untuk menggerakkan wajah ini. Nah, sekarang kita perlu mengkoneksikan controllernya itu tadi. Controller ini dengan pergerakan si wajah. Ya, jadi ini kan belum nyambung nih. Jadi sama kayak kemarin ya, kita udah bikin skeleton, sudah bikin structure, tapi belum disambungin. Ya, nah ini kita harus nyambungin si controller ini ke wajah si karakter animasi ini. Caranya adalah kalian perlu ngeblok ini semua controller, ngeblok semua positionnya. Yang mana yang pertama kalian perlu ngeblok semua X position dulu. Diklik sambil tekan kontrol. Klik sambil tekan kontrol. Head-nya ini nggak usah, langsung kecik aja. Dah, ya ini udah ke blok semua. Terus kalian pergi ke duitnya ini tadi. Ini kalian cek nih axis-nya udah bener atau belum ya. Axis-nya udah bener, axis X. Nah kita perlu klik axis yang X ini ya. Kemudian turun sampai ke bawah. Turun sampai ke bawah dan klik yang namanya ini connect to properties. Jadi kalau nggak muncul silahkan turun ke bawah, itu ada di bawahnya sini. Waduh, pencet. Klik X. Terus kalian klik connect to properties. Terus dia akan bekerja gitu dan dia akan mengkoneksikan semua posisi tadi. Nah, di sini X-nya dia udah nempel harusnya. Ya. X-nya udah nempel. Nah, sekarang yang kedua kita akan koneksikan Y-nya. Blok Y-nya semua. Blok semua Y. Head-nya nggak usah. Cik, oke, sudah. Head-nya nggak usah. Blok semua Y. Terus, nah ini diubah axis-nya tadi. Connect to properties-nya itu sekarang connect properties Y. Klik Y, value udah biarin aja, tinggal connect semua. Jebret. Dah. Ini harusnya semua udah nempel. Ini bisa diperbesar ya. Jadi kalian bisa ke controller, slider ini, terus ke effect control, terus handle-nya ini bisa diperbesar. Ini biar enak. Oke, segini aja ya. Terus dah, ini klik, terus ini udah bisa kalian gerakkan. Jadi ini tinggal ya udah kalau kalian mau bikin pergerakan animasinya udah tahu kan mau ngapain, kiri kanan gitu. Udah. Selesai untuk menggerakkan wajah. Nah, nanti setelah break kita akan
gerakan mulut, mata, dan alis. Gimana? Aman semua? Udah nyambung semua? Aman, Pak. Mantap. Teman-teman yang lain, ada yang mengalami kendala? Oke, kalau aman, nanggung ini kalau saya lanjutkan, kita break dulu 5 menit. Nanti kita kembali jam 14 lebih 3 menit. Oke? Oke. Nah, setelah selesai tadi di wajah ya, pergerakan wajah, kita akan coba gerakan matanya. Ini cukup simpel untuk matanya, tapi konsepnya, logikanya itu sama seperti yang wajah tadi. Jadi, kalau kalian sudah berhasil di wajah, bikin mata ini akan terasa sangat mudah gitu. Logikanya itu kita perlu bikin 3 indikator tadi ya, 3 settingan tadi ya. Yang kita akan gunakan itu fokus di skill gitu. Ya, jadi sama seperti tadi kita akan lompat ke dari titik 0 ke titik 10 lalu ke titik 20. Nah, di titik 10 ini kita akan buat matanya itu kayak merem gitu ya. Jadi ini yang pertama kalian klik ini dulu, constraint proportionnya ini diklik supaya dia nggak ke proporsi ya, nggak ke X dan Y, tapi cuman bisa X atau Y-nya. Nah, yang akan kita ubah ini adalah Y-nya, supaya dia bisa kayak merem gitu. Ya, merem gini, bikin aja nih 4 atau 5 gitu. Dia udah kelihatan merem. Lalu lompat ke 20, ya. Terus ini dibalikin lagi ke 100. Nah, kita punya 3 parameter ini ya. Jadi melek, merem, melek lagi. Merem lagi, melek lagi, kayak gitu. Nah, ini parameter inilah yang akan kita buat controllernya. Nah, yang akan kita buat adalah controller yang menggunakan slider ini. Ya, kita klik aja controllernya, terus tadi dicari, ini ada controller eye dan controller background eye. Ini kita blok, terus kita perbesar dikit lah. Kita perbesar dikit. Segini aja lah, nggak usah besar-besar. Kita taruh di bawah sini. Dah. Terus kalau sudah, tadi eye-nya tadi ini klik skill-nya ini tadi ya, terus langsung aja connect to properties. Jebret. Dah. Kalau dia udah connect to properties, jadi dia kayak kita udah bisa ngatur ini. Kita udah bisa ngatur pergerakan matanya. Ya, jadi nantinya saat kalian akan membuat animasi, kan biasanya kayak dia kedip-kedip gitulah, kayak manusia biasa itu kedip-kedip. Ya, kita bisa atur taruh di sini, terus taruh di sini, terus taruh di sini, atau kebalikannya sambil dia mungkin toleh ke kiri, toleh ke kanan, kayak gitu. Oke? Aman sampai sini? Gampang kan ya untuk eye? Jangan lupa save. Udah? Ada pertanyaan kah? Sampai eye sini? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ya. Ini menggunakan mulut. Kita akan lanjut mendesain atau memberikan controller pada mulutnya ini dulu. Ya, jadi mulut perlu diklik, lalu dibuka ke contents, ya, lalu ke shape, kemudian ke path. Nah, ini berbeda ya. Jadi kalau tadi yang pergerakan wajah itu yang digerakkan adalah X, position X dan position Y gitu. Kalau mata tadi adalah scale Y gitu. Nah, kalau mouth ini kita akan menggerakkannya menggunakan pad. Ya. Jadi kita perlu nyalakan ini pad-nya. Nah, kita lompat dulu ke titik 10. Kenapa? Karena kita akan ngeset default-nya itu di titik 10 ini. Ya, di tengah-tengah gitu. Jadi di tengah-tengahnya ya biar aja seperti ini gitu. Nah, kalau kita kembali ke 0, kita akan membuat efeknya dia itu menjadi seolah-olah dia ngomong apa ya, I gitulah.
huruf I gitu. Kalau ini kan mungkin huruf atau mungkin vokal A gitu kan, ngomong A kayak gitu. Nah, ini kita akan masuk ke I. Caranya adalah kita ubah pad-nya tadi menggunakan pen tool ini. Ya. Jadi menggunakan pen tool sambil ditekan shift. Aduh. Sambil ditekan shift, jadi ini dia muncul, terus kita akan buat ini semacam bentuk seperti ini, I gitu. Jadi nanti dia dari I terus ke A, I, A, I, A gitu. Nah, nanti kalau kalian punya waktu banyak, kalian bisa bikin kayak I, mungkin A, E, terus ini di sini U dan O kayak gitu. Nah, ini sekarang saya akan bikin O-nya di tahapan ketiga di sini, di detik ke-20. Kalian masih menggunakan pen tool tadi sambil tekan Alt. Nah, sambil tekan Alt, kita akan buat dia kayak mulut berbentuk O kayak gitu. O ya. Dah. Jadi seakan-akan dia bentuk O. Jadi nah ini nanti kelihatan kan ini dari I, A, O. Atau di sini ntar bisa tambahin U kayak gini di sini, atau di sini bisa tambahin E kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kan kalau prinsip animasi ya, saya nggak tahu di kelas mana, mungkin di cut out atau di apa tuh, acting for animation atau apa, saya nggak tahu kelasnya. Jadi kalau mau menggerakkan mulut itu kan sebenarnya ya cuman A, I, U, E, O gitu. Sebenarnya kayak kita umpama kita pergi ke pasar gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kan ya pergi ke pasar kayak gitu kan. Jadi ibaratnya ya sebenarnya itu pergerakan mulut kita itu kan ya nggak sedetail apa yang kita omongkan gitu. Umpama pergi kuliah kayak gitu gitulah. Jadi ya nanti kalian bisa tinggal gerakin itu ya. Yang mana kita akan nambahkan yang namanya create di sini. Create. Nambahkan slider di sini. Jadi sama seperti tadi, kita di sini ada slider ini untuk mulut ya. Terus blok dulu, atur dulu tempatnya. Atur dulu tempatnya. Kita taruh di sini. Ternyata terlalu panjang. Oke. Ya lumayan lah, nggak terlalu sama tapi ya udah. Terus tadi mana mount-nya, tinggal kita blok aja. Ini pad blok terus connect to properties. Sudah, jadi nanti tinggal udah. Ya kan, dia udah, ntar tinggal ngomong-ngomong aja. Mau ngomong apa kan ntar tinggal, nah kalau kalian punya rekaman suara atau apa, mau iseng, bikin aja. Umpama nanti tugasnya kan 3-5 detik ya, ngomong aja satu kata gitu. Bilang aja umpama apa, Dante pembohong kayak gitu ya, bisa aja gitu bilang. Dante pembohong, susah. Tapi gitulah, kalian bisa dapetin maksudnya. Oke. Aman sampai sini, mulut? Jadi kita tadi sudah recap sedikit, sudah dari ini ya, wajah, mata, terus ini mulut. Jangan lupa di save. Oke. Nah, sekarang kita akan buat yang namanya eyebrow. Nah, ini agak susah nih. Kita akan fokus di, buka aja nih eyebrow-nya R. Kita di eyebrow ini akan ke rotasi ya. Jadi kita akan menggunakan rotasi.
Oke. Jadi kita perlu kembali ke 0 tadi ya. Terus kalau 0 itu dia kan biasanya ada di bawah sini ya. Nah, ini kita perlu atur rotasinya. Ini bikin kayak gini. Yang ini juga bikin kayak gini. Oke. Terus kembali ke 10 ini ya, ke detik ini, ke detik awal tadi. Terus ini juga perlu dikembaliin. Terus kita bikin mungkin yang ya agak biasa dikit lah. Oke, sini kita turunin lagi sampai ke sini, jadi supaya tahu titik-titiknya ya. Aduh, belum dinyalain ternyata. Ya sudah, saya ulangi lagi. Aduh, capek. Belum dinyalain itunya, keyframe-nya. Jangan lupa dinyalakan, jebret, jebret. Jangan lupa di... Oke, di situ. Terus tadi gimana tadi? Kayak gini aja. Terus ini kayak gini. Terus kita ke 10. Jangan lupa ini ikutin ke balik ke tadi ya, defaultnya ya. Defaultnya yang mana ya? Sekarang aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau bener ya tinggal ditaruh di titik 0-0-nya. Terus ini kita bikin agak begini. Oke. Terus turunin ke bawah. Kita lompat. Aduh, ini belum ke 10 ini. Ke 9 kan. Kita geser aja. Terus ke 20. Kemudian ini turunkan lagi. Set. Set. Oke. Jadi begitulah. Jadi dia bergerak. Kembalikan di tengah. Nah, setelah ini kalian akan bikin yang namanya ini nih, create konektor yang namanya angle controller. Ya, karena kita tadi fokus pada rotasi si alis gitu. Jadi klik, dia akan bikin satu controller. Di mana dia? Bukan ini. Bukan ini juga. Bukan ini. Coba ulangi. Oh, ini ya. Iya, ini. Kenapa bentuknya begini? Coba saya ulangi. Oke, bentar nih diklik dulu. Bikin ini, angle controller. Nah, ini dia yang benar. Oke. Kita perbesar sedikit. Taruh di bawah sini aja. Oke. Terus tadi jangan lupa di blok, jebret, jebret, terus connect to properties. Sip. Nah, ini nanti kalian tinggal mainkan aja tuh tadi mana angle ini ya. Ini tinggal dibuka rotasinya, terus dia bisa bermain rotasi untuk si alis. Jadi tergantung nanti kalian mau bikin. Kayaknya pergerakannya kurang ekstrim ya. Jadi tadi cuma pergerakannya sedikit. Tapi kalian sudah bisa melihat itu bagaimana alisnya mulai bergerak. Oke. Save. Terus ini saya akan kasih penjelasan, kita pakai teks saja. Ini di sini adalah, waduh, gede amat. Nah, ini kita kasih di sini adalah mulut. Pakai warna hitam aja. Kita bikin 14. Nah.
Nah, ini supaya kalian nggak salah aja. Dan supaya lebih rapi. Terus ini, tuh. Mata ya ini tadi ya. Sini alis. Terus ini wajah. Oke, wajah di sini. Sip. Oke. Jadi kita sudah punya 4 controller ya untuk wajah kita ini, wajah si karakter ini. Jadi tinggal ya udah kalau mau menggerakkan ini semua. Nah, ini kalian tinggal bisa ngumpetin ini semua. Ini kita kunci aja. Terus yang ini semua kita bisa tutup. Kita bisa tutup semua. Caranya adalah nih kita bisa umpetin. Ini toggle switch-nya dipindah. Terus kalian klik yang ini ya. Jadi diklik ini apa namanya? Shy atau hide layer in timeline, terus klik ini. Jadi udah ngumpet dia. Ini pun juga, ini kita bisa umpetin juga. Kayak dia diumpetin shy or hide, ini tinggal di block, set, udah dia akan ngumpet dan kita cuma punya controller aja. Jadi kita nggak akan salah pindah gitu. Nah, nantinya animasinya kalian akan bisa fokus di controller aja. Nah, ini kita bisa kasih nama juga nih, controller alis. Terus yang ini juga kita bisa kasih nama controller background alis. Terus ini apa ini? Ini slider mulut. Begitu, yang penting rapi ya. Ini slider mulut. Terus ini slider mata. Slider juga mata. Ini tadi, oh ini konektor biarin aja dia connect untuk ini ya. Jadi ini kita bikin di slider aja, wajah. Jadi slider wajah. Oke, sudah. Nah kalau sudah, kalian nanti tinggal balik aja lagi ke sini. Nah ini mulut dan alisnya kelihatan. Tapi slidernya nggak kelihatan, nggak apa-apa, nanti kita umpetin aja. Kalau sudah nggak kepake ya. Kalau sudah mau di-render itu tinggal ya dicolok aja matanya, ini kan semua hilang. Waktu mau render semua dimatiin aja kayak gitu. Oke. Tapi kalau sekarang kan kayak gini buat ngebantu kalian biar tahu, oh ini yang mulut, ini yang mata, ini alis, ini wajah. Terus kalian tinggal masuk ke sini. Jadi kalau kita mau bikin animasi, tadi tak matiin dulu, kita fokus umpama di wajah dulu, kita mau gerakin wajahnya geleng-geleng gitu ya. Kita gerakin wajahnya geleng-geleng, ya udah kita main keyframe lagi. Keyframe-nya tapi yang digerakin adalah controllernya. Jadi ini di sini kita mungkin di sini mau dia tengok ke kiri gitu. Terus di sini dia mau tengok ke kanan. Terus di sebelah sini dia mau tengok ke bawah. Lihat ada duit jatuh gitu ya. Wah, itu ada apa tuh, ada duit jatuh tuh di bawahnya tuh. Nah, kayak gitu. Terus nah tinggal kalian mainkan saja matanya tadi mana. Matanya kan tinggal di aduh, sorry. Masih sama tadi ya. Ini mainnya dia position lagi, semuanya sudah position ya. Jadi mungkin dari sini kita nyalakan dulu, terus di sini dia kedip, ya, dia digerakin kedip, terus jalan lagi ke sini dia melek lagi, terus jalan lagi di sini dia kedip lagi, terus jalan lagi di sini dia melotot karena ngeliat duit, kayak gitu. Jadi dia udah
kayak animasi aja bergerak gitu. Nah, sekarang tinggal mainkan alis atau mulutnya. Nah, tergantung dia mau ngomong apa kan kayak gitu. Kita alisnya dulu. Nah, ini kalau alis harus pakai rotasi ya. Jadi jangan salah, jangan posisi karena dia namanya di sini adalah rotation controller ya. Jadi ya angle controller ya. Jadi yang dimainkan itu adalah angle-nya dia. Ya, jadi mungkin di sini kita kasih jebret, di sini kasih gerakan, terus di sini kasih gerakan lagi. Gerakannya kurang ekstrim sih, jadi ya nggak terlalu kelihatan prosesnya itu ya. Nah, itu kan udah mulai. Udah, alis sudah, terus sekarang terakhir mulut. Mulut pakai position lagi juga. Nah, ini tergantung kan dia mau ngomong apa tuh. Ada duit tuh, kayak gitu Mama ya. Kamu lihat ntar bisa direkam di handphone gitu. 1-2 kata aja buat latihan gitu. Ada duit tuh, berarti kalau gitu dulu. Kita nyalakan, jebret. Itu gimana? Itu suaranya itu kayak gini mungkin ya. Terus ke sini ada terus ke sini lagi ya, terus ke sini duit. Nah, kayak gitu ya. Ada duit kayak gitu Mama. Ini saya save dulu. Terus ntar previewnya bisa dilihat di boy keempat ini. Nah, ini saya tutup dulu ya. Tadi yang mata ini ini saya colok aja semua. Mampus kau colok. Terus lompat ke boy keempat. Nah, di sini kalian sudah bisa ngelihat kalau dia tuh kayak animasinya udah, nah kan? Iya. Ini ada duit tuh kayak gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja suaranya. Ini ada duit tuh. Nah, kayak gitu. Begitu, teman-teman semua. Apakah terlalu cepat? Habis dari tadi kayaknya aman-aman aja tuh. Nanti kita lihat ya progresnya. Tapi ya ini lumayan lah progresnya sudah sejauh ini, sudah alisnya sudah dapat. Kita masih punya sisa waktu setengah jam untuk mungkin kalau ada yang mau tanya atau mau explore, saya tuh mau share. Nah, nanti yang kalian kumpulkan ya untuk tugas minggu ini ya ini renderannya yang ini ya, jangan yang ini ya. Jangan yang kepala doang. Jadi kepala doang cuma controller doang. Nanti yang kalian ekspor render tuh yang ini aja. Nah, kalau kalian mau tambahkan suara, musik, atau mungkin balon teks, atau apalah gitu. Balon teks juga boleh ya. Jadi supaya saya tahu dia ngomong apa gitu kalau kalian malas ngerekam. Jadi bikin aja 3 sampai 5 detik mau dia ngomong apa gitu. Kayak gitu. Sip. Begitu dari saya. Sekarang setengah jam kita buat untuk tanya jawab, share progres kalian atau mau ada hal yang lain.